Din, silakan buka bukunya semua. Buka bukunya. Itu mana Capla, bukunya Capla? Berapa orang yang nggak masuk? Banyak. Banyak. Kenapa? Haki. Nggak tahu. Akil 7. Oh, bisa banyak. Ya, buka semua halaman 59. 59. Hah? Iya ya. Kalian kan nanti semester 2 sedikit kan? Cuma berapa? 2 bulan, 3 bulan. Nanti ujian susah kan katanya Pak. Ini udah semester saja. Nah, enggak, ini 2 semester ini. Kan makanya. Ya cepet kan? Ya karena kan hari Selasa kemarin kita banyak. Oh, udah ganti yang bukan aja. Ya. Tapi nggak tahu boleh apa enggak. Harusnya ini 1 semester. Belum ada 2 semester. Apa? Baik, Bos. Udah lebih lagi dasar. Ini 70 kaidah. Totalnya 70 kaidah. Tadi 1 semester 30 kaidah itu. Nanti ujiannya nggak sampai yang kita pelajarin kayaknya. Ya, lebih sedikit. Ya kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Kita masuk ke dalam kaidah ke 59. Ya, silahkan ke 54. Coba baca. Siapa yang baca? Ayo. Kaidah apa halaman? Kaidah 54. Ya, Asantum. Lihat di sini qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafalu jawiz qat'ahu ma lam yaqa hajjan wa umaratan faqat uhu imtana. Lihat di sini bahwasanya naflu itu adalah sinonim atau kata lain dari al-mandub atau sunnah. Yang sunnah itu jawiz, boleh diputus ya, diputus tanpa uzur. Tanpa ada uzur syar'i, misalkan kayak sholat tiba-tiba dia pengen putus atau puasa sunnah, maka itu boleh ya, jika dia tidak haji dan umroh ya. Haji dan umroh memang pasti sunnah kan. Kalau haji ini berarti dia haji yang sunnah, haji yang kedua ya, maka itu tidak boleh ya, walaupun dia sunnah tidak boleh diputus haji dan umroh ini. Faqat uhu imtana, maka diputus dia berdosa ya. Halaman 59 ya. Kita baca di sini syarahnya. Qaidah as-sabi'ah wa salasun annahu yajuz lil insan ay yaqta'a an-nafla ba'da syuru'i fihi.
Bahwasanya boleh ya bagi manusia untuk apa? Untuk memotong atau membatalkan sesuatu ibadah yang sunnah setelah dia masuk ke dalamnya, seperti puasa misalkan. Habis itu di pertengahan dia selera sama makanan, habis itu dibuka sama dia ya. Sunnah, ibadah yang sunnah. Ya, li'anna an-naflu la yajib bisuru'u fihi, ya. Bahwasanya sesuatu yang sunnah itu dia tidak diwajibkan untuk terus berada di dalamnya, ya. Dalilnya adalah apa? Dari Nabi Muhammad SAW, ya puasa beliau ya, kemudian masuk dakhala yauman ala ahli, masuk ke rumah istrinya, ya. Kemudian bertanya, hal indakum syai', apakah di rumah ini ada makanan? Ada makanan enggak? Gitu maksudnya. Faqalu na'am, haisun, maksudnya ada. Qala arinihi falaqad asbahtu sha'iman fa'akala, ya. Lihat di sini, arinihi maksudnya perlihatkan makanannya kepadaku, ya. Karena tadi pagi saya itu sudah niat puasa, sudah berpuasa ya, sampai sekarang ini. Fa'akala ini maka ini adalah kaum sahabat ya, maka mengatakan bahwasanya Rasul makan setelah itu ya, itu dia makan. Menunjukkan bahwasanya ini beliau puasa sunnah, maka tidak apa-apa dipotong. Misalkan kita puasa habis itu ada undangan ya, maka kita datang ke undangan, nggak mungkin kita nggak, ya kan, kita tahan sama orang yang disuruh makan, kita nggak mau karena puasa, nggak mungkin. Jadi kita batalin jika kita sunnah. Apa? Kecuali kalau puasa wajib, misalkan dia puasa kodok, ya kan, selain bulan Ramadan nih kan, berarti dia kodok misalkan. Misalnya sakit pada bulan Ramadan, habis itu dia kodok, maka nggak boleh dibatalin begitu saja, karena ini puasa wajib. Bedanya puasa sunnah dan puasa wajib apa? Kalau puasa wajib itu harus diniatkan dari malam, ya, dari sebelum hari sebelumnya, ya. Dia kalau besok itu mau puasa. Kalau puasa sunnah itu bisa pada saat kapan dia niat. Misalkan dia bangun, ya, sholat subuh, habis itu nggak minum dia, ya, sebelum sholat subuh nggak minum sampai jam 10, ya. Rupanya dia niat puasa, udah dia niat di situ, ya. Yang penting dia belum minum dari subuh. Paham? Apa? Enggak, kalau puasa wajib itu nggak sah, ya, kalau lupa niat. Tapi kalau misalkan Ramadan, maka itu para ulama mengatakan dia satu niat saja dari awal Ramadan, itu mewakili 30 hari. Tapi kalau misalkan puasanya terputus-putus, ya, misalkan kodok kita sehari, besoknya minggu depan lagi kodok sehari, maka itu harus niat dari malamnya. Wahaza al-qata' lin-nafli, maka itu nggak apa-apa ya, membatalkan pada ibadah sunnah. Wahakaza istadal al-fuqaha bihadzal hadis wa allalu dzalik li anna siyamu syar'an huwa as-siyamul ma'ruf lit-ta'abbud lillah bi imsak 'anil muftirat minal fajri ilal ghurub. Bahwasanya di sini para ulama mengatakan bahwasanya kaidah ini benar dengan adanya hadis ini, yaitu beliau para ulama menjadikan ilah, bahwasanya ilahnya adalah puasa, yang mana disebutkan faqad asbahtu shaiman. Nah, shaiman di sini bukan hanya sekedar menahan nggak makan, tapi maksudnya shaiman di sini adalah puasa secara syar'i, yaitu puasa yang mana itu ibadah. Tapi di sini Rasulullah puasa sunnah, yang mana puasa itu dikenal bahwasanya adalah ibadah dengan apa? Menahan. Puasa itu adalah ibadah dari menahan dari apa? Lapar dan haus. Satu lagi, ya, bukan lapar dan haus, menahan dari makan, minum, dan jima, bukan dari nafsu, ya, maksudnya. Kalau orang nangis, marah itu nggak batal. Kalau di awam kan nangis batal, marah batal, ya. Kalau puasa tapi nggak ada syariatnya, misalnya kayak puasa misalnya orang Rabu itu nggak ada syariatnya, itu apa?
namanya puasa mutlak boleh, nggak ada syariatnya, tapi nggak boleh dikhususkan. Misalkan dia setiap hari Selasa, kan yang dikhususkan oleh syariat tuh Senin Kamis kan. Misalkan dia Selasa, setiap hari Selasa itu bid'ah maksudnya. Ya. Makanya Rasulullah melarang puasa hari Sabtu dan hari Jumat, karena orang Bani Israel kebanyakan mereka mengkhususkan hari Sabtu saja atau Jumat saja. Bolehnya apa? Sabtu dan Jumat, biar tidak dikhususkan satu hari. Ilal itu urgensi. Urgensi itu maksudnya maksud Allah mensyariatkan sebuah hukum. Ya. Ilah itu apa ya? Poin atau maksud. Maka kita ulama fikih itu kalau dia mau mengeluarkan sebuah hukum, dia harus punya dua fondasi, yaitu bahasa Arab dan mengetahui maksud. Itu aja. Ya. Dia harus pakai bahasa Arab, ya, karena Al-Quran wahyu diturunkan dengan bahasa Arab kan. Kemudian dia harus tahu maksud syariat. Misalkan kenapa khamar diharamkan? Karena dia memabukkan, dan memabukkan itu merusak akal. Nah, maka ilahnya itu apa? Itu memabukkan, ya, memabukkan. Maka semua dikiaskan kepada semua yang memabukkan. Kenapa riba diharamkan? Misalkan orang minjem kereta, misalkan si A minjem kereta ke si B, ya. Misalkan si A minjem uang ke si B. Habis itu B-nya numpang dianterin ke rumahnya. Saya mau pinjemin tapi saya numpang bentar anterin ke rumah gitu. Maka ini termasuk riba. Kenapa? Karena kita lihat ilah riba, maksud dari Allah mengharamkan riba itu apa? Karena riba itu adalah peminjaman yang mana dia pondasinya adalah berbuat baik, bukan untuk untung. Maka kalau ada ngambil untung dari peminjaman itu berdosa, maksudnya riba. Kecuali kalau kita akadnya jual beli, maka jual beli memang buat untung kan? Ya, tapi kalau riba dia pondasinya adalah berbuat baik. Balikin 100, minjamin 100, balikin 100. Kalau minjamin 100 balikin 200 itu kan ngambil untung. Maka kalau tadi contohnya kayak tadi, ya, dia minjem habis itu minta diantarin, syaratnya minta diantarin, makanya termasuk riba. Kenapa? Karena ada tambahan manfaat untuk si peminjam, untuk si yang meminjamkan. Paham? Tapi kalau kita misalkan minjem ke si A 100.000, habis itu tanpa ada kesepakatan kita inisiatif, kalau pas mau balikin kita balikin 150, boleh nggak? Boleh, karena nggak ada kesepakatan di awal. Itu berarti namanya adalah baik husnul qada, ya. Rasulullah bersabda apa? Ahsanukum man ahsana qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik membayar, maksudnya ditambah tanpa ada kesepakatan. Boleh. Yang nggak boleh itu ada kesepakatan di awal. Itu dia riba. Itu ilahnya apa? Urgensinya, ya. Paham ya? Ma'anna yahtamil anna qawlu asbahtu sha'iman ay mumsikan anit ta'am wa syarab li anna siyam yakunu bi ma'na al-imsak fil lughah. Ya, jadi di sini Rasulullah memang puasa secara syar'i, yaitu puasa sunnah, tapi dibatalkan oleh beliau. Nah, lihat di sini paragraf ketiga ya. Paragraf terakhir sebelum akhir. Lakin ma'al qaul bi jawazi nafli yukrah an yaqta'uhu illa li ghadin sahih. Akan tapi sunnah ini kalau dibatalkan memang nggak berdosa, tapi dia makruh, ya. Makruh, maksudnya derajat makruh. Kecuali kalau dia dibatalkan karena ada hajat, misalkan dia datang ke rumah, misalkan dia puasa, rupanya datang tamu, disuguhin makanan, kan nggak enak kok tamunya aja yang makan. Nah, maka ini nggak apa-apa dia membatalkan puasanya. Paham ya? Gorodin itu tujuan. Kecuali untuk tujuan yang sahih, ya, nggak asal membatalkan. Apa? Tukar tambah. Tukar tambah itu termasuk jual beli dia. Termasuk jual beli. Ya kan, memang harga yang lebih, harganya memang ada yang lebih mahal kan, tapi dia kayak seperti barter, nggak apa-apa.
Ya nambah tapi bukan peminjaman, itu memang jual beli dia. Ya, yang nggak boleh nambah itu pada saat peminjaman. Ini kan dia akadnya jual beli kan, dia anggaplah barter kan, barter. Nah tapi mesti kurang ya, memang ditambah karena ini lebih mahal harganya yang itu, ya nggak apa-apa karena dia akadnya jual beli. Yang nggak boleh ada tambahan pada saat peminjaman, makanya pinjol-pinjol itu nggak boleh ya. Misalnya pinjamannya udah dibilangnya balikin 100.000 ya. Misalnya dia 100.000 dikasih pinjam, dia udah disepakati dari awal kan. Balikin 102.000. Ya, si yang pinjam juga setuju itu apa? Nah itu riba. Riba itu orang sama-sama ridho itu riba. Ya. Kecuali kalau dia nggak ada kesepakatan di awal. Dia minjem 100.000, habis itu dia nggak ada kesepakatan memang mau balikin 100.000 yang orangnya itu kan. Tapi dia inisiatif balikin lebih banyak itu nggak apa-apa. Karena yang minjamin itu. Hah? Karena yang minjamin itu. Ya memang nggak boleh. Itu namanya riba, nggak usah minjem ke dia. Makanya orang di bank kan semua kayak gitu semua. Ya. Apalagi makanya kalau kita sekali aja udah terjerumus ke riba, ya itu bisa dipastikan ekonomi kita setelahnya itu jatuh terus. Ya, ada aja kesusahan. Ya, banyak uang pun ada aja yang harus dikeluarkan. Ya. Makanya hati-hati terjatuh kepada riba. Ya, ini boleh diputus kecuali haji dan umroh. Dalilnya apa? Yang menjadikan ulama mengatakan bahwasanya nggak boleh diputus kalau haji dan umroh, yaitu adalah watimul hajj wal umrata lillah. Watimu maksudnya harus disempurnakan secara mutlak, mau dia sunnah mau dia wajib. Ya, baca kita lanjut ke faidah selanjutnya. Niatnya harus dari malam. Kalau dari sahur, kalau nggak boleh. Makanya kalau kita misalkan puasa hari raya, puasa Ramadan kan, pasti malamnya kita niat besok ini puasa gitu kan. Ya itu nggak apa-apa. Itu berarti kita udah niat. Hah? Oh ganti, misalkan puasa kodok pas subuhnya nggak bisa, harus dari malamnya. Jadi itu ada dalil sahih bahwasanya orang yang mau puasa itu harus falyubayyiti siyam, harus niat dari malam sebelumnya. Kecuali kalau sunnah boleh, kenapa? Karena ada dalil Rasulullah apa? Nggak puasa, habis itu melihat di rumahnya kayak gini juga apa peristiwanya, di rumahnya ada makanan nggak ada, kok ini kan ada tadi. Nah di hadis yang lain Rasulullah belum makan dari subuh kan, nah habis itu melihat, nanya ke Aisyah, di rumah ada makanan nggak ada, izan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Nah, ini puasa sunnah karena dari siang-siang. Izan ana shaim itu adalah kabar kepada Aisyah kalau Rasulullah puasa, bukan kabar kepada Allah. Ini yang menjadi dalil bahwasanya niat itu boleh dilafadzkan dari lafaz Nabi izan ana shaim. Ya. Enggak, ini kan kalau niat itu kabar kepada Allah, kalau ini kan kepada Aisyah. Nggak bisa disamakan. Baca, coba baca. Ya, sampingnya Nabil, siapa namanya? Baca. Halaman 60. Mana? Alif imsak. Yang mana itu? Yang mana? Paragraf berapa? Ya, bimana imsam. Itu salah ketik. Harusnya imsak. Udah? Rasa.
Yaudah kita lanjutkan setelah istirahat dulu ya. Iya. Silahkan istirahat. Yuk apa yuk? Yuk tahu yuk. Yuk. Biye. Yuk. Biye.